Selamat malam. Gua baru aja kelar maraton Lord of Masterpiece. Dan habis maraton gua langsung live. Dan simpelnya ya, dari gua ya, buat anime Donghua Lord of Masterpiece ini ya, simpel aja. Kapan season 2? Saya mau nonton. Kapan season 2-nya woi? Saya mau nonton. Gua kapan season 2 ya? Gua baru aja kelar nonton anime Lord of Masterpiece. Dan capek banget bro, maraton anime ini. Capek, literally capek. Baru kali ini gue nonton anime, capek banget tamatinnya bro. Gue tuh nonton speed 2, kadang naik ke 3, kadang turun ke 1,5. Gue nontonnya tuh pause, tek, jalan dikit, ada ngomong, pause, baca, lanjut, pause, baca, pause. Capek banget. Capek sekali. Tidak ada istirahatnya nih anime Donghua apalah ini. Capek, tapi bukan berarti jelek ya, tapi literally capek gitu. Kayak sepertinya gue nggak bakal rewatch nih anime, tapi gue pengen lanjut nonton. Gue tidak pengen nonton ulang, gue pengen lanjut nonton gitu. Karena capek kalau nonton ulang, terutama 3 episode pertama. Tuhan, terlalu padat. Kayak 3 episode pertama itu berapa kali pun gue tonton, gue tetap capek bro. Soalnya 3 episode pertama itu yang terlalu banyak informasi yang dibuang gitu. Harus pause, maksudnya ke sini, maksudnya ke situ, maksudnya ke sana, sini. Harus betul-betul fokus gitu nontonnya. Capek banget nonton anime. Cuma apakah bagus atau tidak? 3 episode pertama capek dan menurut gue tidak bagus. Kata tidak bagus kayaknya kurang tepat sih. 3 episode pertama itu yang paling capek buat gue tonton. Dan menurut gue 3 episode pertama tidak begitu menarik buat gue pribadi. Tidak bagus, kata yang tidak tepat gitu. Episode 4 kurang, masih biasa aja. Episode 5 biasa aja. Masuk episode 6. Di situ baru gue pengen lanjut nonton gitu. Gue pengen lanjut nonton. Masuk episode 6. Waktu si Klein pakai apa istilahnya, kemampuannya lah yang pengen ngelihat emblem matahari. Terus pas dilihat ke belakang ada matahari besar, itu gue pengen lanjut. Dari situ gue pengen langsung nonton. Tidak mau berhenti. Episode 1 sampai 3 tuh nyiksa banget, capek sekali. 4, 5 biasa aja. 6 itu langsung tiba-tiba lanjut nonton sampai tamat. Gue pengen lanjut nonton sampai tamat setelah nonton episode 6. Ngelihat Klein lihat ke arah matahari. Di situ gue langsung, wah ini kayak keren banget nih konsep dewa-dewanya. Sampai gue baru ngerasa ceritanya bagus tuh di episode 10 ke atas itu baru ini ceritanya bagus nih. Gue baru betul-betul merasa ceritanya bagus tuh di 10 ke atas. Seru. Gue pengen lanjut nonton. Gue pengen season 2 nanti gue nonton lah, ini bagus. Gue tidak menyesal bro maraton anime, cuma gue capek banget lah maraton anime ini ya. Betul-betul capek. Seperti yang gue bilang dari awal lah, gue tuh tertarik sama tema anime ini dibandingkan To Be Hero X. Gue lebih suka temanya nih anime, makanya gue pengen nonton. Dan setelah gue mencoba untuk memaksakan diri nonton, setidaknya sampai ngelewatin 3 episode pertama yang capek banget itu, gue akhirnya bisa merasakan bagusnya nih anime. Dan episode terakhirnya bro, episode terakhirnya tuh yang bikin gue langsung gue mau nonton cok, gue mau lanjut cok. Episode terakhirnya itu loh, gue nggak bakal spoiler tapi gue pengen lanjut nonton setelah nonton episode terakhir. Kalau lu nggak masalah dengan nonton anime yang bikin capek, ini sih bagus. Bagusan mana sama Orb? Orb tetap menurut gue Orb tuh lebih rapi sih secara penulisannya. Secara penulisan, secara pengalaman menonton Orb itu lebih nikmat. Soalnya kalau nonton Orb tuh gue nggak secapek nonton Elo. Kalau nonton Orb, meskipun yang diomongin tuh ribet atau rumit, setidaknya pas lu nonton, lu nggak perlu pause pun lu bakal tetap paham nih ini lagi ngomongin apa, ceritanya tentang apa. Nah LOTM, terutama 3 episode pertama, kalau lu nggak fokus, lu bakal sama kayak gue pas pertama kali reaction. Ini orang ngapain? Ini orang ngomong apa? Ini kekuatan apa? Ini singgung siapa? Lu bakal miss banyak. Emang gue sangat kerasa kok bagaimana narasi di 3 episode pertama tuh jomplang banget dengan 4 ke atas. 4 ke atas tuh langsung lebih rapi lah. Kayak tidak banyak informasi yang masuk di kepala, tidak terlalu banyak adegan meledak-meledak. Sesuai berarti dapat rating 8. Rating 8 sih menurut gue pantas ya. Terutama scene actionnya bagus kok. Scene actionnya ini bagus. Dibandingkan mayoritas anime isekai, ini jauh di atas mayoritas anime isekai dari segi scene action. Kayaknya salah satu yang paling digarap serius scene actionnya kok. Ini tuh bikin capeknya karena nonton harus fokus. Terus harus sering pause, baca subtitlenya baik-baik gitu.
Sama musiknya tuh selalu tensi tinggi, nggak pernah mau santai gitu, pelan. Pokoknya tiap 10 menit, 15 menit tinggi. Capek banget nontonnya sumpah. Gue baru kelar nonton nih, setelah nonton episode terakhir tuh gue kayak aduh, kayak ada yang mengganjal di dada gitu. Pengen gue omongin gitu. Makanya gue langsung live lah. Gue pengen lanjut nonton season 2. Setelah muncul badut tuh langsung really. Setelah muncul badut tuh langsung gue kayak gue mau nonton season 2-nya nih. Bagus mana sama Overlord? Kalau visual sih LOTM jauh lebih bagus. Gue tuh baru ke hook sama ceritanya di episode 6 ke atas. Apalagi pas scene matahari. Lihat ke belakang matahari terbakar, iya. Gue jadi penasaran gitu bentuk-bentukan dewa, semua dewa selain matahari sama Hangman. Apa aja dewa yang ada di dunianya LOTM ya. Sama satu lagi yang gue suka ya, gue tuh suka banget ngelihat scene Klein waktu di dalam kabut kelabunya yang ada kursi tarot, apalah namanya itulah. Itu gue suka banget. Cuma sayang bagian itu tuh jarang, tidak banyak dieksplor ya. Terutama cliffhanger yang pokoknya nanti ada anggota baru lah. Muncul anggota baru cuma aku pilih nama ini. Ya sudah berhenti. Gue pengen tahu loh informasi apa yang dibawa. Gue pengen tahu informasi apa yang orang itu punya. Cerita apa yang dia punya, bagaimana cara dia memandang Klein. Soalnya setelah gue nonton sampai episode 6 ke atas, gue tuh mulai tertarik sama interaksi para tarotnya itu lah. Bagaimana cara si Hangman ngelihat Klein yang ini orang maha tahu segala macam. Baru si Justice yang respect banget sama si Klein. Gue penasaran bagaimana siapa saja yang bakal jadi anggota-anggota itulah tarot lah itu. Kalau dimasukkan anime isekai musim ini jelas dia pemenang untuk season ini. LOTM musim ini ya. Kalau musim ini gue belum nonton semua soalnya isekai. Tapi kalau musim kemarin yang ada TBAT jelas LOTM tuh udah paling bagus. Tunggu late game nih. Iya, ini salah satu anime late game sih. Episode 6 ke atas baru gue bilang ini bagus, terutama 10 ke atas, 10 sampai 13 tuh bagus tuh. Intinya guys, gue pengen nonton season 2. Terlepas dari segala macam impresi jelek gue di 3 episode pertama ya kan, menurut gue memang 3 episode pertama tuh terlalu banyak informasi, bikin sakit kepala dan bikin capek. Tapi kalau lu kuat dan bisa melewati bagian itu, ini bagus. Apalagi kalau lu udah sampai di 10 ke atas. Kalau lu penasaran apa yang kurang dari LOTM tuh, terutama di 3 episode pertama ya, narasinya kayak lu cuma nonton sekali tuh lu nggak bakal paham ini apa, ini maksud kemana. Kayak Benson aja, lu siapa Benson. Tapi kalau lu nonton fokus, pause, cuma ayolah kita realistis aja gitu. Lu baru pertama kali dengar judul LOTM, emangnya pas lu pertama kali nonton lu bakal sefokus itu? Apakah lu bakal pause setiap kali lihat subtitle? Tidak dong. Lu bakal menganggap LOTM sebagaimana anime pada umumnya, nonton, menikmati, setelah itu ini ceritanya tentang apa ya. Tapi kalau dari awal lu udah punya mindset ini anime, terutama 3 episode pertama ceritanya bakal padat, harus sering pause dan fokus nontonnya. Nah itu bakal beda tuh, tiap episode ada aja action. Cuma gue pribadi kan bukan tipe orang yang emang kejual sama scene action ya, jadi gue bodo amat lah sama scene actionnya. Sama satu lagi nih, salah satu anime yang menurut gue lumayan gore sama ada horornya gitu, brutal lah ini nih, darah di mana-mana, jantung. Scene sama keluarganya Klein kurang kesorot gak sih? Sangat kurang. Cuma kalau kita lihat ending episode 12 ya bisa dipahami, ending episode 13 bisa dipahami kenapa porsi cerita keluarganya Klein tuh dipotong, karena emang ngejar cerita. Ada sebuah plot yang pengen di-reveal di ending episode 13. Makanya ada banyak pengorbanan yang harus dibuang gitu dari segi cerita. World buildingnya bagus gak? Bagus. Rapi menurut gue world buildingnya kok. Tiap detik dikasih backsound epic. Iya, itu salah satu alasan kenapa gue capek banget nonton anime. Dikit-dikit backsound epic, dikit-dikit bombastis. Capek, kayak lagi lihat trailer gitu. Dikit-dikit sound epic. Karena gue nggak ngikutin LOTM sama sekali, gue pribadi nggak kena spoiler. Jadi, ternyata ceritanya kayak begini yo. Ternyata begini yo. Terutama endingnya sih. Endingnya tuh menurut gue yang paling bikin... Masa endingnya begini? Gue sangat menantikan sih. Nanti kalau ada season 2 gue bakal tetap nonton. Kayak nonton KNY, tiap scene dikasih backsound epic. Beda mah kalau KNY masih nggak secapek inilah KNY. Intinya nih bagus, tapi di late game lah. Gue pribadi nggak merasa ada karakter yang betul-betul gue suka gitu. Soalnya mayoritas karakternya itu cuma numpang lewat. Ya lu paham lah kalau lu udah nonton sampai tamat maksudnya numpang lewat kayak gimana. Cuma jujur ya, pas gue kira MC-nya bakal jadi si yang laki-laki cantik, gue tuh langsung kayak kalau season 2 nyeritain laki-laki cantik gue jadi malas nonton. Syukurnya bukan. Mungkin satu-satunya karakter yang paling kerasa tuh cuma si kakek-kakek
Old Man Nail. Ya, kalau subtitle Inggrisnya namanya Old Man Nail. Itu doang sih, sama palingan Dune. 2 karakter itu doang yang betul-betul menonjol ya. Sisanya tuh cuma karakter numpang lewat doang. Lanjut novelnya nggak? Aduh, gue nggak yakin punya waktu buat baca novel sih. Gue tunggu season 2 aja lah. Gue penasaran lah apa yang terjadi setelah si Anu jadi badut. Dan kayaknya bakal lama nih ceritanya ya. 1 season aja baru 1 sequence loh. Butuh 1 season buat Klein untuk belajar 1 sequence. Apa kabar sequence berikutnya? Tambah lama ya. Ini season 1 harusnya 24 episode biar kagak kecepatan. Jujur ya, gue pribadi ya, asalkan tidak kayak 3 episode pertama gue nggak masalah. 24 episode pun gue tidak masalah. Jangan kayak 3 episode pertama, pacing itu hancur banget. Cuma saran gue sih, ini bukan tipe anime yang cocok ditonton mingguan lah. Kayak 1 minggu lu, minggu depan nonton lagi lu bakal lupa soalnya sama apa yang terjadi di minggu kemarin. Karakternya siapa, misteri apa yang coba diungkit segala macam. Ini anime yang cocok banget kalau ditonton tuh langsung maraton. Sama sejauh ini ya, judulnya tuh Lord of Mystery, tapi gue nggak merasa ada misteri di animenya itu. Lebih kayak supranatural daripada misteri. Soalnya segala macam tuh bisa diselesaikan dengan mistis. Kayak Klein, aku butuh petunjuk, langsung melihat apa, langsung pakai skill peramalnya kan. Oh, aku bisa melihat ada di sini di sini. Gue malah bertanya-tanya gitu, di sebelah mana misterinya. Setelah gue nonton sampai tamat ya, gue pengen tahu kelanjutannya gimana. Wah, bagus lah. Ini anime. Mungkin kalau ditanya kekurangan dari Lord of Mystery ya 3 episode pertama sih. 1, kedua musiknya terlalu sering pengen epic gitu sampai akhirnya capek. Ketiga, di beberapa scene anime itu kayak terlalu berlebihan lah, kayak pengen merasa diri keren gitu. Tapi ini cuma di 3 episode pertama sih. Ini masalahnya 3 episode pertama nih, bukan di atasnya. Kayak waktu gue inget di episode 3 si Dun ngomong pas tongkatnya Klein mau nusuk ke arahnya dia, terus Dun tahan kan. Nah di situ Dun ada ngomong sesuatu, baru ada petir. Lebay sekali. 3 episode pertama itu lebay banget. Terus kayak di ending episode 3, Kapten, aku sudah tahu sequence berikutnya dari Pathway Seer, badut. Terus lampu kedap-kedip. Aduh, itu terlalu lebay, berlebihan. Cuma ya itu, setelah dari situ udah bagus kok. Bakal nyari detail nggak? Aduh, gue capek banget nonton nih anime bro. Entahlah apakah gue niat buat nyari detailnya. Capek sumpah nih anime, capek banget ditonton. Oh sama ini, itu tadi yang kurangnya dari LOTM ya. Nah yang bagusnya dari LOTM tuh konsep dewa-dewanya tuh menurut gue keren. Nanti ada dewa matahari, ada dewa tergantung kebalik itu keren banget. Di bayangan gue ya, setiap dewa, kayaknya tuh setiap tarot tuh ada dewanya gitu. Kayak yang dewa tarot matahari ada dewanya, tarot yang Hangman ada dewanya. Mungkin kayaknya sih setiap tarot tuh ada dewanya masing-masing. Dan apakah ternyata The Fool itu adalah dewa dari The Fool? Entahlah. Itu satu sih, konsep dewa-dewanya tuh keren. Terus desain ini anime tuh, kalau lu pernah main Bloodborne, ini bagus nih. Ini lu bakal suka gitu. Lu bakal ngelihat desain-desain tema-tema gotik. Orang kemana-mana pakai jas, pakai topi. Bentukan tempatnya tuh bagus banget. Kalau lu nonton anime dan lu suka perhatikan backgroundnya, ini salah satu anime dengan background yang ini kayak bukan kayak anime nih, kayak game nih. Bagus gitu liatnya. Apalagi ya bagus dari animenya. Cerita sih, seperti yang gue bilang tadi, 10 episode ke atas tuh bagus ceritanya. Dan ada potensi kedepannya bakal semakin bagus lagi. Gue pengen ngomongin ceritanya cuma spoiler, tapi keren lah lu. Salah satu yang gue kaget tuh bom tuh. Anjay, kepikiran aja bikin bom kayak begini. Tahun depan season 1 dapat dub Jepang. Ngapain tunggu tahun depan, nonton sekarang aja dub Cina bagus kok. Bagusan ini apa Takopi lah. Gue pribadi masih lebih prefer Takopi. Storytellingnya bagus Takopi. Gue nonton Takopi tuh 3 kali kayaknya pas nyari detail dan tidak ada capek-capeknya. Ini LOTM gue nonton sekali capek bro. Intinya gini, gue bersyukur gue tidak berhenti nonton di 3 episode pertama untuk anime ini, karena setelah nonton sampai tamat 3 episode pertama emang kurang, tapi setelah dari situ tuh ini bagus banget. Gue penasaran banget kelanjutannya gimana. Gue pengen tahu kelanjutannya Klein gimana. Gue pengen tahu kelanjutan si laki-laki cantik, kekuatannya sebenarnya apa sih. Gue pengen tahu lah. Dan gue penasaran kekuatannya Klein tuh makin lama bakal kayak gimana. Kan makin naik tuh makin OP. Apa aja nih kekuatannya nih. Kalau yang lain gue bodo amat lah kekuatannya apa lah. Gue pengen tahu lah Klein nih, dari yang awalnya peramal jadi badut, nanti di atasnya jadi apa, ujung-ujungnya jadi misteri dia. Gue curiga jadinya nanti sequence nomor 1-nya The Fool. Overall rating berapa? 8 worth it lah. Kalau kita pilih karakter game kan ada kelas warrior, mage. Nah di sini juga sama. Beyonder tuh ada berapa part? 22 part atau apa gitu. Pokoknya ada 22 kelas. Setiap kelas tuh ada 9 levelnya. Level itu disebut sequence 1 sampai sequence 9. Semuanya start dari sequence 9. Nah cara untuk naik ke sequence 8
7 makin naik tuh makin kuat lah. Caranya harus minum potion, harus minum ramuan. Nah, cara tahu ramuannya dari mana? Ya lu cari tahu sendiri lah. Harus cari tahu sendiri, terutama kalau tidak ada yang tahu ramuannya itu dibuat dari apa. Sama mungkin ya, gue jelasin sedikit buat kalian yang mungkin gak paham sebenarnya nih 3 episode pertama Elotem tuh menyeritain apa ya. Dari yang gue tangkap tuh kurang lebih kayak gini. Ceritanya Elotem, ada keluarga namanya Argonigus, Antodigus apalah gitu. Nah, keluarga ini punya buku. Buku ini itu sepertinya punya kekuatan supranatural. Tapi keluarga ini nggak tahu buku ini efeknya apa. Karena selama mereka pegang buku ini tidak bereaksi apa-apa. Nah, untuk cari tahu efeknya dari buku ini, keluarga ini akhirnya cari orang buat coba teliti buku ini. Nah, keluarga ini akhirnya ketemu 3 orang. Mas-mas gemuk, perempuan, sama Klein. Kenapa mereka bertiga? Karena mereka bertiga itu jurusannya sejarah. Nah, kebetulan buku ini buku sejarah, tanda kutip buku sejarah gitu. Jadi dipilihlah mereka bertiga. Nah, pas mereka bertiga pelajari buku itu, ternyata buku itu kayak terkutuk atau apa gitu. Akhirnya si gemuk sama si cewek mati. Si Klein masih sempat pulang, tapi sampai di rumah dia bundir. Nah, pas dia bundir, baru tuh si karakter utama kita masuk ke tubuhnya si Klein dan hidup lagi. Kurang lebih gitu kalau nggak salah yang gue tangkap ya. Pokoknya mencoba untuk ribet tapi simpelnya gitu lah. Nah, gara-gara setelah dari situ si Klein kan lupa ingatan. Baru si para organisasi Beyonder ini lagi mencoba untuk meneliti gitu. Ini kejadian apa ya? Ini kok bisa begini ya? Apa ini ada kaitannya dengan buku dari keluarga ini? Nah, satu-satunya korban yang selamat kan cuma Klein, jadi yang didatangi itu Klein. Gara-gara buku ini, makanya 3 episode pertama tuh cuma nyeritain caranya untuk dapatin buku ini balik. Kurang lebih gitu lah itu. Ya, itu aja lah untuk Lord of Masterpiece. Sejauh ini tidak salah kenapa banyak orang yang ngomong kalau ini cerita masterpiece gitu. Karena dari season 1 aja ini udah kerasa anti mainstream dan konsepnya bagus kok. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Dan kalau mau nonton Lord Mystery, legalnya ada di yang warna kuning Crunchyroll. Bye bye guys.